Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andartomo. Saya di sini akan melanjutkan materi dari Ibu Nesa. Kali ini kita akan belajar tentang pengertian 10 Asmaul Husna dan meneladani Asmaul Husna. Bisa disimak videonya anak-anak. Pengertian 10 Asmaul Husna. Yang pertama ada Al-Aziz. Artinya yang maha perkasa. Segala sesuatu akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia tidak terkalahkan. Dia tidak pernah mengalami kelemahan, perkasa sepanjang masa. Tiada pernah berhenti. Sementara itu, keperkasaan manusia terbatas. Manusia mengalami masa bayi dan masa tua yang lemah. Yang kedua, Al-Basit. Artinya yang maha melambangkan rezeki. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala membentengkan rezeki kepada hambanya. Rezeki sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk hambanya ada manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak, cukup, dan ada juga yang sedikit rezekinya. Semua itu rahasia Allah dan manusia tidak ada yang mampu mengetahuinya. Yang ketiga ada Al-Ghani. Artinya yang maha berkecukupan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala maha berkecukupan atau maha kaya. Dia cukup dengan zatnya sehingga tidak membutuhkan yang lain. Dialah yang mencukupi semua kebutuhan hambanya. Yang keempat ada Ar-Rauf. Artinya yang maha pengasih. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi hambanya, terutama hamba yang beriman kepadanya. Ibarat kasih sayang orang tua kepada anaknya. Akan tetapi kasih sayang manusia terbatas, sedangkan kasih sayang Allah tidak terbatas. Yang selanjutnya yang kelima ada Al-Bar. Artinya yang maha melimpahkan kebaikan. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat baik kepada hambanya, terutama kepada hamba yang beriman dan beribadah karenanya. Jika kebaikan manusia terbatas dan terkadang ada pamrihnya, tetapi kebaikan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas dan tidak ada pamrihnya. Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada hambanya tanpa mengharap balasan. Kebaikan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada pengaruhnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya. Kebaikan yang diberikan kepada hambanya bermacam-macam. Di dunia manusia diberikan beberapa kenikmatan seperti memiliki penghasilan ekonomi yang lancar, bahkan ada yang berlimpah. Diberi kesehatan, jika sakit ada obatnya, dan yang lain sebagainya. Yang keenam ada Al-Fat. Artinya maha pemberi keputusan. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki keputusan yang paling baik bagi hambanya. Ketika manusia mengalami sesuatu masalah yang sulit untuk dicari jalan keluar yang baik, manusia harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan keputusan yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa taala yang maha memberi keputusan yang paling baik. Yang ketujuh ada Al-Adl. Artinya yang maha adil. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai keadilan yang sangat diperlukan oleh hambanya. Hal tersebut karena keadilan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan keadilan manusia. Keadilan Allah Subhanahu wa taala murni sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia selama di dunia. Sementara itu, keadilan manusia sering tidak murni karena masih sering dipengaruhi oleh nafsu. Yang ketujuh ada Al-Ghani. Artinya yang maha hidup. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala maha hidup. Allah Subhanahu wa taala memiliki kehidupan abadi, tidak berpermulaan dan senantiasa abadi. Yang kesembilan ada Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang maha terus menerus mengurus.
Maksudnya Allah Subhanahu wa taala selalu mengurus ciptaannya apa yang ada di jagat raya ini tanpa bantuan dan tanpa tergantung kepada siapapun. Semuanya diurus sendiri secara terus-menerus. Yang 10 yang terakhir ada Al-Latif. Artinya yang maha lembut. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala sangat baik dan lembut perbuatannya. Dia sangat lembut kepada hambanya, tetapi mereka tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa taala juga menyediakan segala kebutuhan hambanya meskipun mereka tidak menyadarinya. Allah Subhanahu wa taala sangat lembut kepada seluruh makhluknya dengan memberi kehidupan dan rezeki. Sementara itu di akhirat Allah Subhanahu wa taala sangat lembut kepada hambanya. Yang D. Meneladani Asmaul Husna. Asmaul Husna merupakan nama-nama terbaik dan paling indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak sekali manfaat, keuntungan dan hikmah jika kita semua mampu meneladani Asmaul Husna. Salah satunya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan meneladani Asmaul Husna tersebut, manusia akan semakin menyadari manfaat berbuat baik dan akhirnya mampu berbuat baik. Cara-cara meneladani Asmaul Husna adalah yang pertama yaitu menyadari akan manfaat yang dapat diambil dari pengalaman bacaan Asmaul Husna sehari-hari. Yang kedua, berusaha tegar dan mandiri dalam menghadapi hidup. Mudah memaafkan kesalahan orang lain dan mudah meminta maaf jika berbuat salah. Ulet dalam bekerja dan tidak suka bermalas-malasan. Berusaha menjadi orang yang dapat memberi manfaat bagi orang lain. Melatih diri menyayangi semua orang agar tidak menjadi orang yang egois. Berusaha melakukan perbuatan baik kapanpun dan dimanapun. Melatih diri menjadi pribadi yang bijaksana dan tidak pilih kasih. Berusaha bersikap adil kepada semua orang. Membiasakan diri mengatur waktu, disiplin, dan tidak mudah putus asa.